Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Hendra di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan berbagi impresi soal sepatu Ardiles Infinity Reton yang sebelumnya udah gue buat video unboxingnya. Oke, sebelumnya seperti biasa gue mensupportnya dengan cara like and subscribe channel ini. Buat yang udah support channel ini, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan. Sekarang kita bahas impresi Ardiles Reton. Oke, untuk fitur-fiturnya dan spek-speknya gue nggak akan bahas di sini karena udah gue sebut ya di video unboxingnya ya, bisa cek di unboxingnya. Jadi di video ini gue langsung ke impresinya. Yang pertama-tama impresinya adalah soal beratnya. Kalau ditimbang beratnya sekitar sekian, bisa dilihat nggak nyampe 300 gram. Terus kita ke bagian uppernya. Bagian uppernya ini nyaman ya, di kaki nyaman, halus, terus juga berasa ringan dan dia juga breathable ya, lubang-lubangnya banyak. Dia satu layer tapi kayak berasa dua layer di bagian meshnya. Dia ada layer tertentu di bagian-bagian tertentu, maksud gue di sini. Terus talinya nggak elastis, lidahnya tipis seperti sepatu racing. Terus bagian belakangnya tumit, nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk. Nah, di bagian uppernya ini gue masih nyaman, masih oke. Fit locknya juga oke, dari depan, tengah, dan belakang cukup rata menurut gue sampai ke bagian tumitnya. Oh iya, di Reton ini gue pakai size 44 karena emang dari sananya nggak ada size 45. Terus secara sentimeter ini 28,8 si Reton ini, sepatu Reton ini. Oke, terus kita ke bagian insole-nya. Insole seperti ini. Jadi bentuknya kayak agak nekuk ke dalam. Nah, dengan insole seperti ini gue merasa kurang nopang di kaki gue yang cukup lebar. Buat yang udah ngikutin channel ini pasti tahu kalau gue itu kakinya cenderung lebar. Dan insole si Reton ini gue kurang tertopang dengan baik. Terus jadinya pada saat gue percobaan pertama masih nyobain pakai insole si Ardiles ini. Terus kemudian gue percobaan kedua, gue udah mulai modif dengan mengganti insole pakai Hoka Mark 4. Sebagai gambaran, panjang kaki gue itu sekitar 26,5 cm. Terus hitungannya pakai kos kaki, gue tambahin lagi jadi sekitar 27 atau 2,5 cm. Terus untuk milih sepatu gue tambahin lagi 1 cm jadi sekitar 28,5. Dari berbagai percobaan gue coba sepatu juga cenderung ke 28,5. Itu kalau misalnya lebarnya cukup kayak merek Brooks itu cukupan. Terus juga merek-merek Ortus Aid itu size 44 gue masuk semua, lebarnya pun cukup. Dan di Ardiles ini gue merasa lebarnya kurang cukup walaupun insole-nya udah cukup harusnya. Terus gambaran insole-nya dibandingin sama si Mark 4 yang 29 cm. Ya, secara panjang udah oke, tapi dia bentuknya beda. Jadi dia ada pelindungnya lagi di sisi sininya.
bandingin sama insole-nya Asics yang kalau nggak salah 28,5. Dia mirip panjangnya, salah. Nah, ini ya. Lihat lagi beda. Jadi dia di alasnya aja, dia nggak ada pelindungnya si Ardiles ini. Sedangkan di sepatu Asics dia ada. Dan lekukannya juga lebih tajam si Ardiles. Ya. Jadi untuk yang kaki-kaki lebar kayak gua, udah pasti gue saranin half size atau satu ya. Ini karena emang gue merasa kaki lebar ini kurang cocok sama si sizingnya Ardiles ini gitu. Apa mungkin emang dia dibikin buat kaki-kaki ramping gitu. Kalau yang masih penasaran coba, gue saranin di store-nya aja langsung, karena gambling banget kalau misalnya beli di online. Udah lumayan banyak sih ya di store-store, toko-toko olahraga. Oke, terus kita bahas impresi gue di midsole. Untuk midsole-nya gue merasa kurang empuk, karena gue pemuja empuk sepatunya. Kalau pakai sepatu atau nyari sepatu manja banget, jadi kaki gue, makanya gue jadi pelari manja. Gue merasa lebih empuknya ke si ini insole-nya. Jadi pada percobaan gue pertama pakai insole Ardiles ini masih berasa empuk, terus midsole-nya gue merasa agak kurang. Jadi lebih ke flat, terus nggak ada feel soft-nya di kaki gue. Pada percobaan kedua gue pakai Mark 4, nah, lebih agak ketopang kaki gue, tapi pengorbanannya adalah kempukannya. Kempukannya dia jadi berkurang banget, karena insole-nya tadi yang foam tadi yang bikin empuk di kaki gue itu nggak ada, jadi berkurang banget soal midsole-nya. Terus di outsole-nya hampir nggak ada komplain, gue malah cenderung nggak ada komplain. Oke banget dipakai, gue pakai di jalanan beton, terus juga di aspal biasa, terus aspal yang agak jelek juga kualitasnya, jadi kayak ada kerikil-kerikilnya gitu. Ini nggak licin ya. Untuk yang nanya di video sebelumnya licin apa enggak, sementara ini gue nggak licin karena gue nggak ngelewatin yang bener-bener genangan gitu, ataupun misalnya yang lumut gitu. Kalau masih pasir-pasir dikit atau ada jalanan yang berair, enggak, menurut gue nggak licin. Apa karena gue larinya kurang cepat? Nggak tahu juga. Kalau misalnya larinya lebih kencang lagi, apakah licin? Ya nggak tahu juga sih. Tapi banyak yang pakai ini sepatu itu, banyak banget tuh yang pakai di komunitas lari. Tapi menurut gue sih emang enggak sih, yang nggak licin kalau menurut gue. Asalnya mantep, gripnya juga mantep. Dan ini rubbernya banyak banget, jadi awet nih harusnya. Kalau yang cocok sama sepatu ini awet. Oke, sekarang kesimpulan impresi gue. Yang pertama soal sizing itu harus naik, jadi harus upsize kalau yang masih mau nyoba, apalagi yang size kecil-kecil nggak kayak kaki gue gitu ya, size besar ini harus upsize. Terus yang kedua, ini sepatu walaupun beratnya di atas 250, hampir nyentuh 300 gram, feel-nya di kaki ini enteng banget. Ini feel-nya enteng banget kaki, gue juga nggak tahu kenapa. Jadi dipakai enteng gitu, enak aja buat ngangkatnya gitu ya. Di percobaan ketiga itu gue coba latihan fartlek gitu ya, dari yang easy pelan, terus coba naik lagi pace-nya, terus naik lagi gitu ya, dari jalan terus easy, terus pace yang lebih cepat. Di percobaan ketiga itu bisa dilihat, ini enak banget sepatunya, dari pelan lebih cepat terus lebih cepat lagi. Nah itu enak banget. Terus juga bentuk sepatunya ini juga ada salah satu fiturnya sih ya, dari fiturnya Ardiles itu. Kalau di Hoka itu ya Meta Rocker ya, kalau di Ardiles itu gue lupa, bentar lihat contekannya. Nah, power shift.
Jadi emang ini berasa di gue gitu, sepatu ngedorong ke depan, sepatu ngedorong ke depan, jadi dari bentuk sepatunya. Tapi bukan dari midsole-nya yang bouncy gitu ya. Jadi kalau udah ditekan terus dia ngedorong ke depan, tapi lebih ke natural, dia ngedorong ke depan. Jadi sepatu ini buat ngebut-ngebut ini cocok banget. Terus juga untuk latihannya gue lebih cocok ke buat latihan speed ini. Kalau easy juga mungkin masih bisa ya. Untuk sebagian orang yang udah biasa, ini masih bisa. Terus juga yang cocok sama sizing sepatunya, insole-nya cocok, easy masih oke. Terus latihan speed oke lah, ini enteng banget juga dipakai, larinya juga enak. Kalau untuk daily gitu ya, daily untuk serba bisa, satu sepatu untuk semuanya. Kalau gue lebih milih mungkin ke sepatu yang lain, masih ada sepatu lain yang lebih cocok, karena dari segi empuknya gue masih kurang cocok ya. Tapi kalau yang ada juga yang gak suka sama empuk, yang terlalu empuk, nah ini bisa banget sepatunya. Terus dari outsole-nya ini mantep, bisa bertahan lama menurut gue. Nah, kalau masih nyari sepatu yang satu untuk semua kebutuhan, asal nggak butuh empuk-empuk banget, ini masih bisa dipakai untuk semuanya. Dia juga sepatunya stabil buat latihan speed, belok starter juga mungkin masih bisa, ini masih oke. Terus impresi gue yang lainnya adalah harganya kayaknya. Bandrol harganya yang agak lumayan di atas 500, mungkin banyak orang yang masih milih-milih banding-bandingin sama merek sebelah, ataupun mungkin masih sama merek-merek sepatu yang dari luar. Apalagi kalau sepatu dari luar itu diskon, nah ini bersaing banget sama sepatu ini gitu ya. Nah, untuk sementara impresi gue seperti itu. Yang jelas kalau gue cuma sampai percobaan ketiga kayaknya, karena sizingnya nggak cocok banget sama kaki gue, jadi gue nggak nerusin lagi sepatu ini. Ya, semoga bisa memberikan gambaran. Terima kasih yang udah nonton terima kasih udah nonton video gue kali ini. Buat yang udah pakai juga bisa komen di bawah, berbagi pengalaman ya, berbagi informasi buat yang lainnya. Tunggu gue di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.